Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, buat teman-temanku semua sebangsa setanah air, kita dari Mobil Ndeso ini mau nge-review detailnya untuk mobil Katana ini. Mobil ini kemarin sudah kita prepare, terutama di bagian interiornya. Joknya kita rapikan, karpet kita bersihkan, terus lantai itu kita pel, kita bersihkan. Nah, ini kita akan reviewkan secara global, baik harga dan lain sebagainya akan kita sampaikan. Kalau kemarin kan memang harga belum kita sampaikan karena kemarin baru proses prepare-nya. Untuk harga mobil ini kita buka di angka gini. Mobil ini ada sedikit-sedikit PR teman-teman, ada sedikit-sedikit PR, nanti akan kita sampaikan di dalam review, di dalam video, monggo disimak. Ini kalau kita harganya 69 juta, negonya nego lembut. Tapi kalau tidak nego, nanti PR-PR kecil itu akan kita bereskan. Gitu ya, sudah kita sampaikan. Jadi kalau tidak nego, PR yang tadi yang PR kecil itu akan kita bereskan. Tapi kalau teman-teman apa adanya, ya nanti nego dikit aja. Tapi memang mobilnya ini sesuai dengan kondisi teman-teman, sesuai dengan kondisi kategori mobil hobi seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman nyari Katana yang ibaratnya buat hobi, buat kelangenan, insya Allah ini masuk. Ceritanya saya ceritain dulu. Mobil ini tangan kedua dari baru. Jadi tangan pertamanya dulu Yogyakarta, dibeli sama temene orang tua kita dari tahun 99. Jadi beliau sudah pakai selama 25 tahun teman-teman. Kemarin kwitansinya pembelian itu ada di tahun Januari 99. Sampai sekarang ini baru kita beli, baru kita ambil alih untuk mobilnya ya. Jadi mobil ini bisa saya katakan 95% original. Yuk kita mulai dari bagian depan. Nanti samping kanan, samping kiri, belakang akan kita reviewkan semua. Yuk kita mulai dari bagian depan teman-teman. Dari bagian depan seperti ini teman-teman. Nih. Nah, ini masih rapi, ketrikan-ketrikan ini kelihatan ya. Nih, untuk karet-karetnya masih utuh teman-teman, karet-karet kaca. Ini bagian sini kaca-kaca juga masih utuh. Untuk wipernya ini untuk Katana itu masih rapi teman-teman. Kadang-kadang Katana itu ada yang naik atau satunya ini masih rapi, masih lurus seperti ini ya. Terus penutup-penutup ini juga masih bagus, bisa dilihat. Terus untuk bodinya nih masih original. Dan ini catnya ini ada yang saya fokuskan, coba. Nih, ada yang lecetin langsung plat. Berarti insya Allah plat catnya ini masih original. Bagian sini nat-nat ini juga masih rapi. Bagian sini juga masih rapi teman-teman, bisa dilihat. Ini sen-sen ini juga masih original. Nah, ini kita sampaikan untuk velgnya ini sudah di-upgrade dengan velgnya Jeep Cherokee XG kalau nggak salah. Velgnya ini untuk bannya ini masih ban bawaan ukuran pabrik Bridgestone. Ukurannya 205/70 ring 15. Kalau tahun produksinya memang sudah lama teman-teman, dari tahun 2015. Kita lanjut ya. Lanjut ke bagian sini. Untuk bagian bumper sini. Nah, ini perlu kita sampaikan. Nah, ini tadi kita bilangnya bukan full original. Nih, bagian bumper ini sepertinya ini sudah ada sepetan teman-teman. Nih, sepertinya ya. Nih, karena di sini ada warna dasar ini. Jadi kemungkinan bagian bumper ini yang bagian atas ini udah disepet. Ini. Nah, untuk bagian sini sama ini. Ini jadi kemungkinan sini tuh udah disepet teman-teman. Tapi kalau sini mulus. Sini mulus. Jadi anggap aja bagian bumper depan ini sudah ada sepet. Terus untuk lampu-lampunya ini masih original. Ini ada mereknya ya, Tokai Denso Jepang. Terus bagian sini juga sama. Ini Tokai Denso Jepang, masih original. Untuk lampu-lampunya teman-teman ini juga masih Koito made in Jepang.
bagian sini juga sama, ini made in Jepang Koito. Jadi lampu-lampu bagian depan masih original semua. Untuk bagian grill-grillnya kita lihat kan, grill-grill juga masih utuh. Secara overall mobilnya kalau dari tampilan depan seperti ini teman-teman. Udah kelihatan ya. Sekarang kita lanjut ke bagian sisi. Oh ya, kita lihatkan juga bagian sini. Untuk pernya ini ketinggiannya semua masih original pabrik. Karena kemarin yang pakai orang sepuh sudah pensiunan ya teman-teman ya. Jadi bukan dimodif-modif enggak. Jadi beliau makainya juga aliran standaran aja. Ini juga masih aslinya. Antingnya ini juga masih aslinya. Masih standar pabrik. Bahkan ini cat kuning ini sepertinya dari pabrik ini juga masih ada. Nih, nah. Kita lanjut ya teman-teman ya. Bagian sisi kirinya ini sen ini juga masih original Jepang. Untuk ban bagian kiri sama dari Bridgestone, ukurannya 205 70 ring 15. Tahun produksinya memang sudah tua, 2015, dari Bridgestone. Untuk kolong-kolongannya seperti ini teman-teman, bisa dilihat. Oh, bagian kanan tadi untuk kolongnya belum kita lihatkan ya. Nanti kita syutingkan, kita susulkan. Ini seperti ini. Nah, terus bagian sini ini juga masih baik. Plat-platnya itu, nah ini kita tambah lampu, nah seperti itu. Terus bagian sini sasis-sasisnya ya teman-teman ya. Kalau teman-teman pengen lihat dari lantainya dari bawah seperti ini. Nah ini seperti ini. Kita pelan-pelan. Nah, masih utuh. Tapi misalnya nggak kita sampaikan sekarang pun, kemarin juga teman-teman sudah lihat kondisi lantainya dari atas ya. Jadi udah kelihatan. Sekarang kita lanjut ke bagian sisi kirinya. Sisi kirinya seperti ini teman-teman. Strippingnya ini insya Allah juga masih original. Velgnya depan belakang sama, semuanya sama sampai ke ban serepnya pakai Jeep Wrangler XG. Ringnya sama, ring 15. Terus kita lihatkan untuk bagian ini. Baut-baut ini teman-teman, baut-baut ini sepertinya juga belum pernah kena kunci. Nih. Bagian sini sepertinya juga masih baik, masih mulus ya. Untuk nut-nutnya bisa dilihat. Nih, terus bagian ini emblem katana ini juga masih utuh. Terus bagian sini ada ini karet-karet ini, molding ini juga masih utuh. Pijakan kaki ini juga masih aslinya, masih bawaan. Terus untuk kita lihatkan untuk spion bagian sini, ini spionnya masih, setahu saya ini masih original, masih ori ya. Ini. Terus untuk catnya ini ada yang menipis-menipis seperti ini. Nih. Ini juga menipis-menipis seperti ini teman-teman. Nih. Terus kita lihatkan untuk bagian lipetan-lipetan sini, dari sini ya. Nih, ketrikan-ketrikan pabrik ini utuh. Nih. Bagian sini. Terus untuk bagian door trimnya ini juga masih original. Dan ini plastiknya plastik udah lama sekali teman-teman, sampai warnanya sedikit menguning seperti ini ya. Ini sudah plastik lama. Terus untuk bagian sini bisa dilihat. Nih. Bagian sini, bagian kok bawah-bawah sini ini juga semua masih utuh. Karpet-karpetnya ini kan sudah kita pasang. Nih, joknya kemarin seperti ini teman-teman. Terus untuk bagian kaca-kaca baik sini ke sini semuanya utuh. Terus untuk bodinya, nih, bodinya masih bodi ngaleng. Untuk bagian bawahnya sini bisa dilihat. Kelihatan nggak ya? Mudah-mudahan kelihatan ya teman-teman ya. Terus untuk bagian atasnya, mudah-mudahan kelihatan ini. Nih, ketrikan-ketrikan pabrik seperti ini masih ada.
masih rapi. Nih, talangan-talangan dari belakang ini juga masih baik. Terus kita lihat kan untuk bagian velg belakangnya seperti ini. Untuk kondisi bannya yang belakang relatif lebih tebal daripada depan. Untuk bagian kolong-kolongnya seperti ini teman-teman. Ini utuh ya teman-teman ya, nggak ada yang bolong-bolong, nggak ada. Terus ketrikan-ketrikan pabrik ini juga masih baik. Nih, sudah kita sampaikan semua. Terus bagian belakangnya untuk pintu-pintunya seperti ini teman-teman. Nih, pintu-pintunya utuh sekali. Terus untuk bagian sini, nih, untuk bagian lipetan-lipetan sini, ini masih api. Terus untuk bagian atapnya seperti ini teman-teman. Ini kita berusaha lihatkan semua biar teman-teman biar detail. Untuk interiornya dari belakang seperti ini ya. Untuk jok-joknya kemarin sudah kita beresin. Door trim ini juga masih baik. Terus yang kemarin ada PR sudah kita sampaikan ya. Jadi di plafon ini memang ada sobek. Sobek seperti itu, seperti ini. Ini kalau apa dibeliin di toko online ada teman-teman. Kalau nggak salah harganya 300-an atau apa ya. Nggak tahu itu per meter atau per mobil, ini saya kurang tahu. Anggap aja gini, buat plafon atas ini anggap aja diragatin 2 kali lipat lah, 600.000 mungkin udah sembuh ya. Itu aja. Tapi yang lainnya utuh. Ya, itu masih utuh semua. Oh iya, sama ini ada PR sedikit teman-teman. Jadi ini ada dekok sedikit di sini. Tuh, dekok sedikit itu ya kelihatan ya. Tapi itu bukan kena laka atau apa, nggak ada ya. Cuman ini kan tipis ya. Kadang-kadang mungkin sok tangan megang-megang sini, jadi akhirnya ada dekok. Bagian sini mungkin juga ada, tapi sedikit, lebih sedikit. Nah, ini mungkin kan sok kadang orang pegangan sini, akhirnya kan jadi dekok seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan bagian belakang. Tulisan Suzuki masih ada. Lampu-lampu ini semuanya original. Ini original. Ini juga velgnya bawaan dari Jeep. Bannya Bridgestone. Ukurannya sama 205/70 ring 15. Seperti ini untuk tampilan dari belakangnya untuk mobilnya. Mobilnya kecil, gagah, asik dilihat, sampai sekarang pun nggak ngebosenin. Terus kita lanjut ke bagian sisi kanannya. Untuk kanannya seperti ini teman-teman. Kita lihat kolong-kolong bagian kanan belakang. Kolongnya seperti ini. Sekalian ketrikan-ketrikan ini ya. Nih. Ini bagian belakangnya. Nih. Nih, kelihatan ya. Kita nggak usah buru-buru teman-teman. Nih. Sampai ke belakang ini hanya hitam-hitam ya. Ini bukan bolong, itu bukan. Kalau ini kayak ada ini sepertinya zaman dulu kan ada anti karatnya itu loh. Nah, ini anti karatnya. Untuk sasis-sasisnya ini juga utuh. Nah, sasis-sasisnya juga masih baik. Untuk kolongnya bagian belakang kalau mau dilihatkan juga. Nih, untuk tangki bahan bakarnya di sini. Ini masih utuh ya. Nih. Kelihatan ya teman-teman ya. Terus untuk bagian sini molding pintu itu masih utuh. Pijakan kaki ini juga masih ada. Terus kita lihatkan untuk bagian kolong bagian sopirnya seperti ini. Ini untuk kolong-kolongnya. Untuk bagian sini, ketrikan-ketrikan sini semua juga masih baik. Nih, sudah kita sampaikan. Nah, ini tak sampaikan juga untuk spionnya yang sisi kanan memang bukan ori. Ini udah mereknya dari MG. Jadi ini bukan original ya.
Terus kita sampaikan sekarang ke bagian pintu kanan. Ini juga masih ori dan ini masih plastikan teman-teman, seperti ini. Terus stiker-stiker ini dari pabrik ini masih ada stiker tekanan angin ban ini ya. Terus bagian setirnya ini masih jeruk teman-teman, masih tebel banget, kayak setir mobil yang jarang dipakai, ibaratnya seperti itu. Dan untuk katana biasanya bagian sini tuh ada cuil. Ini alhamdulillah juga masih utuh teman-teman, masya Allah sekali, istimewa. Mudah-mudahan nanti kalau teman-teman ada yang berminat dengan mobil ini bisa hubungi kita ya di 085 6432 33733. Jadi ibaratnya kalau teman-teman yang lagi cari mobil katana, insya Allah mudah-mudahan yang kita harapkan tidak kecewa, malah senang dengan mobil ini. Ibaratnya nanti mobilnya dijadikan mobil hobi, mobil kelangenan, dipakai mungkin 20 tahun lagi, harganya pasti akan lebih naik lagi ya secara investasi. Seperti itu. Ini joknya juga original, kemarin sudah kita servis. Nih bagian sini sama, bagian situ juga masih baik. Ini yuk sekarang kita nyalakan untuk mesinnya. Oh iya, sebelum kita nyalakan kita lihatkan untuk bagian pedal-pedal kopling, rem sama gasnya seperti ini. Kemarin sudah kita sampaikan ya, jadi karpet-karpet ini masih merek Suzuki. Jadi ini kemungkinan ini bawaan dari Katana. Oke, sekarang kita nyalakan untuk mesinnya. Nah, starterannya juga tekjreng. Ini stasionernya juga kecil teman-teman, di kurang lebih di 500 ya. Kita tutup untuk kacanya, masih engkol. Untuk AC-nya kita nyalakan speed 1, speed 2, speed 3. Dan AC-nya ini kategori untuk ukuran Katana dingin teman-teman, masih dingin. Terus bagian sini juga masih ada tutupnya ya, walaupun ini sudah di asnya udah diganti dengan seperti ini, tapi secara fungsi ini masih rapi. Terus untuk laci-laci sini teman-teman tuh masih baik, STNK-nya di sini. Nih. Terus untuk lampunya kita lihatkan, lampu juga masih nyala. Untuk sun visornya bagian sisi kanan, ini bagian sisi kiri. Transmisinya manual 5 percepatan. Nih 5 percepatan mundurnya. Terus untuk tape, nah ini kita sampaikan, ini tape ini masih asli bawaan dari Kenwood, tapi memang tape ini mati teman-teman, mati. Cuman gini, kalau tadi yang kita sampaikan, kalau PR itu bukan PR yang ini, nanti kita sampaikan kalau ini memang bukan kita benerin, bukan. Jadi ini kita sampaikan, ini Kenwood masih bawaannya, tapi memang mati. Sepertinya nyala, tapi nyalanya itu kayak ada suara. Mungkin ini kalau teman-teman ahli elektro masih bisa diservis gitu ya teman. Ini nggak masuk daftar kita yang benerin, tapi kalau teman-teman nanti kita, Mas Bok sekalian dibenerin, oke, yang penting nanti harganya cocok gitu ya. Untuk ini untuk handrimnya masih berfungsi juga, masih normal. Nah ini sekarang kita lanjut yang terakhir, bagian mesin. Bagian speedonya seperti ini ya, masih utuh, masih bagus. Penunjuk temperatur, bensin, BBM, RPM, kecepatan semua masih berfungsi. Oke, sekarang kita cek bagian mesinnya. Nah, ini yang kita sampaikan di sini ada sedikit PR tuh di sini teman-teman. Nah, teman-teman, ini ada sedikit PR, tapi itu sebenarnya PR ringan dan mudah. Nih di bagian silinder sini atau mesin bagian sini itu ada sedikit rembes. Nih, saya belum ngecek yang rembesnya dari bagian atas deklep ini atau bagian bawah situ. Tapi kalau teman-teman 69 tidak nego, nah nanti rembes ini akan kita bereskan. Rembes itu akan kita bereskan. Dan kemarin kita sudah nanyakan ke bengkel,
kurang lebih bengkel itu cerita ke kita kurang lebih untuk biaya packingnya itu sama biaya pengerjaan sekitar 700.000 ya, anggap aja dibikin mahal lah 1 juta ibaratnya seperti itu. Terus yang kedua, untuk timing bell ini udah kita kemarin nanya sama pemiliknya, katanya sudah lama belum diganti. Nah, kalau teman-teman tidak nego, nanti sekalian sama timing bellnya ini kita gantikan. Jadi 2 item ini ya, untuk perpak sama timing bell sekalian, nanti sama oli-olinya kita ganti 69 net, ibaratnya seperti itu ya. 69 net, timing bell, perpak-perpak kita ganti, sama olinya kita ganti semua. Untuk bagian mesinnya seperti ini kita lihatkan dulu dari bagian tulang-tulangnya, bodi-bodinya. Nih, ini baut-bautnya, ini juga masih ngaleng. Terus bagian sini teman-teman, nih radiatornya. Nih, ini belum ada servonya, masih bawaan dari pabrik. Untuk gasnya seperti ini, gasnya juga masih enak teman-teman. Nih, oh ya, untuk businya kemarin sudah kita ganti keempat-empatnya, jadi busi ini baru. Nah, kemarin waktu kita ganti busi itu sekalian nanya ini nih, ada yang rembes itu tuh sama bengkel, sudah dicek-cek. Anggap aja katanya kurang lebih untuk perpak itu sekitar anggap aja 700.000 ya, udah kita bulatkan anggap aja 1 juta gitu ya. 1 juta sama timing bell sama oli-oli. Nanti kalau nggak nego kita ganti semua, kalau pengen diganti sendiri ya monggo. Nah, cuman misalnya ini teman-teman nggak ganti perpak sebenarnya juga nggak apa-apa, karena waktu di rumah oli itu juga nggak netes ke bawah. Jadi mungkin rembesnya itu rembes ringan sekali, jadi nggak sampai yang rembes yang netes-netes itu enggak. Makanya juga tidak segera kita perbaiki karena itu alasannya. Jadi nggak sampai rembes-rembes itu enggak. Mungkin cuman sedikit aja di situ tadi. Oke, semua sudah kita sampaikan di dalam video. Mobil ini tadi tahun 95. Jadi gini, di BPKB itu perakitan tahun 95, pembuatan tahun 96. Jadi anggap aja 95 pemakaian 96 gitu ya. Di BPKB juga pemakaiannya juga tahun 96. Warnanya merah. Kondisinya sudah kita sampaikan tadi. Untuk yang tidak ori sepertinya ya, insya Allah hanya bumper depan itu. Yang lain setahu saya ini masih original. Untuk harganya 69 juta. Tadi sudah kita sampaikan, untuk negonya nego dikit. Kalau nggak nego nanti kita ganti perpak-perpak oli, timing bell untuk mesinnya. Untuk interiornya juga masih ori. Monggo yang berminat bisa telepon ke kita di 085643233733. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.